Setiap proses pembelajaran memberikan pemahaman, pengalaman, dan juga wawasan yang tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan profesionalisme sebagai calon aparatur sipil negara yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran Agenda 2 yang dimana berfokus pada nilai dasar ASN berakhlak yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai calon aparatur sipil negara. Adapun hal-hal yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang apa saja materi yang saya peroleh, materi yang saya pahami dan yang sulit saya pahami, kendala serta upaya untuk memahaminya, dan juga saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya terhadap pengajar. Pada pembelajaran Agenda 2 ini, fokus utama adalah internalisasi nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya juga membuat atau menganalisis dan mengevaluasi penerapan nilai-nilai ASN berakhlak melalui tugas yang diberikan. Tidak hanya itu, saya juga berusaha untuk menciptakan gagasan agar bisa menerapkan nilai ASN berakhlak dalam tugas dan fungsi saya di lingkungan kerja saya. Melalui pembelajaran ini, saya memahami beberapa hal. Yang pertama, inti dari berakhlak, bahwa setiap nilai memiliki panduan yang konkret dan nyata untuk diimplementasikan dalam pelayanan publik sehari-hari. Yang kedua, akuntabilitas dan integritas, bahwa ketika kita menggunakan fasilitas negara harus sesuai regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Dan yang ketiga, adaptif dan kolaboratif di era digital. Pentingnya berinovasi dan proaktif menghadapi perubahan zaman serta bersinergi dengan berbagai pihak demi mencapai tujuan yang bersama. Berikutnya, materi yang sulit dipahami atau lebih tepatnya yang cukup menantang menurut saya adalah pembelajaran tentang konsep loyal dan adaptif yang dalam batas-batas tertentu masih abu-abu. Contohnya, menentukan batasan sejauh mana loyalitas kita terhadap pemimpin ketika dihadapkan pada situasi dilematis terhadap aturan birokrasi yang kaku, serta bagaimana caranya kita berinovasi tapi tidak menyalahi aturan atau regulasi yang ada. Namun, saya tidak berhenti di situ. Untuk mengatasi hal tersebut, saya mulai mempelajari lagi modul-modul terkait, kemudian membangun diskusi yang intens dengan rekan sejawat untuk memperdalam pemahaman saya tentang nilai loyal dan adaptif dalam konteks yang lebih praktis. Kemudian yang berikutnya, kendala-kendala yang saya hadapi selama mengikuti pembelajaran Agenda 2, baik melalui pembelajaran sinkronus maupun pembelajaran asinkronus. Yang pertama, kendala dalam fase pembelajaran asinkronus atau lebih dikenal saat kita mengerjakan tugas, terlebih khusus mengerjakan tugas individu. Kendalanya ialah karena saat mengerjakan tugas individu hanya terjadi komunikasi satu arah atau diri kita sendiri, itu juga memicu rasa jenuh. Kemudian banyaknya tugas yang menumpuk memaksa saya harus pandai memanage waktu dengan cermat agar bisa mengerjakan tugas secara baik dan benar dan dikumpulkan tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, metode sinkronus atau e-learning. Kendala yang saya hadapi merupakan kendala klasik yang mungkin hampir dirasa oleh setiap orang, yaitu lemahnya jaringan internet atau bahkan jaringan internet yang hilang sama sekali saat pembelajaran Zoom itu terjadi. Oleh karena penyebab ini, ada beberapa materi yang mungkin tidak bisa disimak dengan baik sehingga berpengaruh pada proses
pengerjaan tugas. Lalu yang berikutnya, upaya untuk memahami materi. Untuk mengatasi masalah atau kendala di atas, saya melakukan beberapa upaya. Yang pertama, diskusi kelompok. Memanfaatkan sesi asinkronus, saya berusaha membangun diskusi yang baik dan intens dengan rekan sejawat untuk membedah materi-materi yang mungkin masih membingungkan. Yang kedua, mencari tempat yang nyaman dan juga kualitas jaringan internet yang baik sehingga bisa memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, memperbanyak literatur atau referensi untuk menambah wawasan terhadap materi-materi yang telah saya dapat. Dan yang terakhir, kesan dan pesan saya terhadap pengajar. Yang pertama, kesan, jujur saya sangat beruntung dibimbing oleh pengajar atau oleh fasilitator pada agenda 2 ini, yaitu Bapak Felki M. Saluk, SE MSI, di mana beliau tidak hanya memposisikan diri sebagai instruktur yang kaku, melainkan sebagai mentor dan juga rekan diskusi yang sangat hangat. Penyampaian materi saat e-learning berlangsung dikemas secara interaktif, penuh dengan contoh-contoh praktis di dunia nyata, dan juga yang pastinya tidak membosankan. Beliau juga memberikan apresiasi terhadap setiap pendapat yang disampaikan oleh peserta, sehingga ruang kelas virtual menjadi lebih hidup dan inklusif. Dan yang kedua, pesannya itu terima kasih banyak atas ilmu, kesabaran, dan bimbingan selama mengajar kami. Integritas dan dedikasi Bapak selama mengajari kami merupakan cerminan dari nilai berakhlak itu sendiri. Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam mencetak generasi ASN yang bermartabat. Semoga senantiasa menjadi pemateri yang inspiratif.